Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin saya pergi membunuh sekte dari sekte pembunuhan mendalam ini di dunia abadi peringkat ke-100 dengan orang-orang dari dunia masa depan yang baru saja diberi kabar oleh Flower Goddesses Snow Lotus dan Jade Night Queen. Kedua Dewi Bunga tahu bahwa basis budidaya Leaf Daudenir berkembang pesat, dan dalam kegugupan mereka, sebenarnya datang untuk melihat Yangki sebagai sekutu penting. "Iya," kata Ratu Malam Giok, "kami bertemu dengan Putra Magister Proud Heaven hari ini, Proud Ethics. Ini adalah tugas yang sangat penting, dan akan menguntungkan kita dengan cukup baik. Bunuh Profound Valor, dan Anda dapat mengambil jiwanya dan keilahian yang baru lahir dan mengubahnya menjadi inkarnasi di luar tubuh. Keilahian kedua yang baru lahir. Kecakapan bertarung Anda akan melambung, dan basis kultivasi Anda juga akan mendapat manfaat. Faktanya, mungkin kamu bahkan bisa mengubahnya menjadi boneka utuh, yang akan membuatmu semakin mampu mengalahkan Leaf Daudenir. Oh," kata Yangki, "mungkin kita bisa membuat tipuan ke timur dan menyerang di barat. Gunakan etika bangga untuk berurusan dengan Leaf Daudenir." "Itu kemungkinan yang pasti," jawab Snow Lotus. "Tetapi waktu terbatas, dan tak satu pun dari kami dapat membuat rencana khusus dalam hal itu. Selain itu, keduanya tidak bodoh, dan mereka tidak akan saling bertarung sampai mati tanpa alasan. Untuk saat ini, prioritas pertama kita adalah mengalahkan Profound Valor. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan etika bangga. Dia ingin bantuan kita pada akhirnya mengubah wajah seluruh peradaban Dao abadi." "Kebetulan, Yangki," kata Jade Night Queen, "siapa kamu sebenarnya?" "Etika bangga meminta Anda dengan nama." "Apa dia menyebut namaku?" Yangki sebenarnya terkejut dengan ini. Di dalam, dia berpikir, jadi itulah yang terjadi. Surga yang bangga tahu bahwa saya memiliki segel Legiun Dewa, dan rupanya, dia memberitahu putranya tentang hal itu. Dan putranya jelas meneteskan air liur atas kemungkinan mendapatkannya. Hal ini semua adalah jebakan besar. Nah, dua bisa bermain di game itu. Aku akan menculiknya dan menyanderanya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kembali ibu, tuan, dan bibi susu. Tentu saja, etika bangga memiliki seni energi yang mendalam dan penuh teka-teki, dan kemungkinan besar mengetahui rahasia tentang surga yang bangga. Dia tidak akan semudah berurusan dengan Leaf Daudenir, dan Yangki sebenarnya penasaran untuk melihat kemampuannya. Secara keseluruhan, sepertinya dia memiliki peluang bagus di tangannya. "Tentu, aku akan ikut," kata Yangki. Meskipun, mengingat betapa ambisiusnya orang-orang dari dunia masa depan, jika dia melakukan sesuatu yang menghina istana Joyflower. Tiba-tiba, suara Kasim Blackhair terdengar. "Tidak perlu mengangkat itu. Kami akan menggunakan etika bangga untuk semua yang berharga baginya, dan akhirnya menemukan cara untuk melenyapkannya. Jika dunia masa depan berpikir mereka memiliki apa yang diperlukan untuk memperebutkan kekuasaan dengan istana Joyflower, mereka delusi." Di belakangnya ada 4 Kasim lain, salah satunya tampak mematikan seperti jarum. Yang itu adalah Bunga Matahari Kasim. 3 lainnya tampaknya bersaudara. Mereka semua bertubuh kecil dan sangat tua, dengan janggut putih panjang dan alis yang terkulai. Namun, mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang tak tertandingi, dan ketika mereka melihat Yangki, dia mendapat sensasi bahwa dia sedang ditatap oleh 3 ular berbisa. Mereka semua memiliki indeks kekuatan lebih dari 1.500, pikir Yangki, terkejut. Tentu saja, dia memiliki lebih dari selusin pemimpin sekte di sisinya, semua dengan indeks kekuatan yang sama. Selain itu, Yangki jauh lebih bijaksana sekarang, dan telah melihat banyak ahli dengan tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Adapun Kasim ini, mereka biasanya tetap tidak terlihat, jadi itu adalah sesuatu yang mengejutkan untuk mengetahui bahwa mereka akan bergabung dengan upaya untuk membunuh sekte dari sekte Dao pembunuh yang mendalam. Bagaimanapun, mereka seperti senjata pribadi permaisuri Joyflower. Demi kepentingan Yangki, Snow Lotus melanjutkan untuk memperkenalkan mereka. Ini adalah Kasim Loveflower, Lovemus, dan Love Jade, semuanya bersaudara dan loyalis lama di istana Joyflower. Mengamati Yangki, Kasim Loveflower mendengus dingin dan berkata, "Siapa bocah ini?" "Seorang permaisuri, dia terlihat rata-rata di terbaik. Seni energi rendah, tingkat daya rendah. Apakah kita diharapkan untuk bekerja dengannya untuk membunuh Profound Valor?" "Kau meremehkan dia," kata Jade Night Queen. "Yangki,
Apakah kamu keberatan menunjukkan kemampuanmu? Buktikan bahwa Anda mampu berdiri bahu-membahu bersama kami. Apa yang kamu katakan ketiga Kasim ini sama sekali tidak lemah, dan jika mereka tidak yakin, kamu akan dikeluarkan dari kelompok atau bahkan dibunuh. Iya, Kasim Loveflower berkata, senyum sinis menyebar di wajahnya. Seperti yang dikatakan Dewi Bunga, jika Anda tidak dapat membuktikan nilai Anda kepada kami akan membunuh Anda. Meskipun permaisuri secara teknis mengungguli Kasim, kami bukan hanya Kasim biasa. Bahkan selir pribadi permaisuri memperlakukan kami dengan sangat sopan. Apakah begitu? Kata Yang Qi. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya, menyebabkan keinginan seperti Vajra keluar. Itu tidak lain adalah manifestasi energi sejati dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic, dan meskipun tampaknya tidak terlalu mengesankan, itu berisi kehendak sekolah Buddha tertinggi dan kedalaman ibu, dari segudang Buddha. Bodoh amat, Kasim Loveflower berkata dengan acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan hembusan angin yang merupakan salah satu gerakannya yang paling mematikan, palem pengubur bunga. Itu adalah seni energi yang sangat jahat, jenis yang bisa menghancurkan fondasi segala sesuatu yang indah dan indah. Mengubur seseorang di tanah adalah salah satu hal paling tragis dan menyedihkan yang bisa dibayangkan, dan bunga adalah salah satu hal terindah di alam. Dengan kata lain, tekniknya dapat digambarkan sebagai mengubur salah satu hal yang paling indah. Begitu dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan lembut dan feminin bergegas keluar seolah mengubur semua banyak surga yang ada. Oh, serangan jari Yang Qi, sederhana dan tanpa hiasan, bertemu dengan telapak tangan pengubur bunga. Semua orang yang hadir menggelengkan kepala, yakin bahwa Yang Qi akan keluar sebagai pecundang. Palem pengubur bunga sangat berbahaya, dan tidak mungkin satu pukulan jari saja bisa mengalahkannya. Namun, pada saat mereka terhubung, cahaya Dewa Emas bersinar dari jari Yang Qi, menerangi awan tertinggi seperti matahari membelah langit yang mendung, dan memandikan dunia dengan kecemerlangan. A3. Kasim Loveflower terhuyung mundur, sebuah lubang menganga di tangannya dan seluruh tubuhnya diliputi cahaya keemasan yang memenuhi dirinya dengan rasa sakit yang menyiksa. Apa sejelas hari Kasim Loveflower adalah yang kalah dalam pertarungan. Kasim Lovemus dan Lovejade langsung bergegas maju untuk membantu mengusir cahaya keemasan darinya. Teknik apa itu? Kasim Lovejade menggeram. Keterampilan Vajra dari sekolah Buddhis. Salah satu seni energi teratas dari dunia dewa. Bagaimana Anda bisa memupuk itu? Ketiga Kasim itu menatap tajam ke arah Yang Qi, tapi dia hanya berdiri di sana dan terlihat sama sekali tidak peduli. Jumlah seni energi yang ada seperti pasir abadi. Bukan hal yang langka untuk memiliki segelintir kemampuan dengan seni dari sekolah Buddhis. Cukup, kata Jade Night Queen. Setidaknya 3 dari Anda sekarang mengerti bahwa Yang Qi adalah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Selanjutnya, kami berdua memperoleh item dewa yang akan sangat berguna melawan Profound Valor. Datang, ayo pergi ke pertemuan kita dengan kekuatan dunia masa depan. Ayo pergi. Selama seluruh percakapan, Kasim Sunflower tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia mengenali Yang Qi. Tapi dia tidak pernah membuat hubungan bahwa dia benar-benar bentrok dengannya di Katedral Indah. Lagi pula, di Katedral Indah, indeks kekuatan Yang Qi hanya sekitar 200, sedangkan sekarang 700. Dan ketika konvergensi kehendak seseorang berubah, manifestasi seni energi mereka akan melakukan hal yang sama. 1. Yang benar adalah bahwa Yang Qi benar-benar terkejut melihat betapa kuatnya rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic itu. Tentu saja, sebagian darinya adalah Kasim Loveflower telah ceroboh dan arogan, dan benar-benar menahan diri untuk tidak melakukan pertahanan apapun. Lebih jauh lagi, telapak pengubur bunganya bahkan lebih berbahaya daripada yang diantisipasi Yang Qi, dan beberapa meridian kekuatan gandanya telah rusak sebagai hasilnya. Diri sejatinya dengan cepat mengirim aliran energi ke kekuatan ganda, memperbaiki semua meridian yang rusak dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar ingin menghindari kekuatan ganda ini dihancurkan. Setelah semua pekerjaan yang telah dia lakukan, akan sangat sulit untuk membuat yang menandinginya. 5 Kasim, 2 Dewi Bunga, dan Yang Qi semuanya terbang keluar dari istana Joyflower. Sekitar waktu itu, Liv Daudenir juga kebetulan melangkah keluar dan melihat 8 garis cahaya. Dia telah mengawasi keberadaan Yang Qi, berniat mengikutinya jika dia pergi kemanapun. Untuk apa mereka menusuk hidung mereka? Mungkin inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Belalang membuntuti jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya akan mencari kesempatan untuk menyerang, Yang Qi. Segera setelah diri sejati Anda muncul di tempat terbuka, saya akan menangkap Anda.
Sekarang saya memiliki kedua rahasia ensconcing semua dunia semuanya Fundamental Law Magic dan Taiji Indestructible Chaos Magic World Terrorizing Profound Art. Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tak lama, Yang Qi dan kelompoknya berada di dunia abadi peringkat ke-100, yang tak terlukiskan lebih besar dari dunia abadi peringkat 33 seperti surga Tusita. Yang Qi bertanya-tanya lagi apa artinya nekropolis besar dapat menghasilkan tempat-tempat seperti ini. Apa sebenarnya nekropolis itu? Ada orang-orang yang menunggu di gunung yang tinggi, semuanya mengenakan seragam militer, etika bangga yang tampan di posisi terdepan. Tentu saja, Yang Qi telah melihat etika bangga sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya etika bangga melihatnya. Diri sejati Yang Qi mengirim beberapa kekuatan secara diam-diam ke dobelnya, menyebabkan cahaya keemasan dari sihir hukum dasar-dasar ensconcing semua dunia dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka mengelilinginya. Seolah-olah dia berdenyut dengan martabat Mahadewa yang berdaulat, serta kedalaman aliran Buddha. Itu adalah kombinasi yang bahkan tidak dapat diidentifikasi oleh Liv Dao Denir. Kamu pasti Yang Qi, kata etika bangga dengan sedikit anggukan. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Anda menimbulkan beberapa kerugian besar pada kekuatan dunia masa depan, dan bahkan mengambil sebagian dari Cruiser of Civilization. Saya khawatir Anda harus mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Sekarang. 1. Bunga Matahari Kasim melawan Yang Qi di Katedral Indah di bab 887. Segera, etika bangga telah memasang front yang sangat agresif, menuntut agar Yang Qi mengembalikan potongan-potongan Cruiser of Civilization yang telah dia ambil. Faktanya, implikasinya adalah jika Yang Qi tidak melakukannya, etika bangga akan menyerangnya. Selanjutnya, Generalisimos yang mengapitnya dilengkapi dengan mesya yang bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura God Mammoth. Kemungkinan besar, itu adalah senjata rahasia yang diciptakan oleh Proud Heaven sendiri, menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, atau bahkan mungkin Mega Mammoth yang sebenarnya dari masa lalu. Mungkin setelah menjadi Kaisar Agung, Proud Heaven berhasil melacak mayat mamut yang berbatasan dengan level dewa, lalu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan mekanisme seperti itu. Yang Qi tercengang dengan apa yang dia lihat, dan tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Dia hanya memiliki sepertiga dari kekuatan penuh God Mammoth penghancur neraka, dan kemungkinan besar bagian yang dimiliki Proud Heaven mengandung seni energi yang dapat digunakan untuk membuat mesya. Konon, basis kultivasi Yang Qi membuatnya cukup percaya diri untuk tidak khawatir dengan situasinya. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah Anda terkena penyakit mental? Etika bangga apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya akan menyerahkan Cruiser of Civilization fragmen-fragmen itu bukan milik dunia masa depan lagi? Saya telah sepenuhnya menyatu dengan mereka, dan tidak ada ancaman dari Anda yang akan meyakinkan saya untuk memberikannya kepada Anda. Jadi, kamu benar-benar merasa ingin mati, kata etika bangga, pipinya berkedut. Tidak ada yang pernah berani berbicara kepada saya dengan nada suara seperti itu. Bahkan para magister di dunia masa depan lebih sopan. Ini adalah peradaban Dao abadi, bukan dunia masa depan, jawab Yang Qi. Jika kamu mengamuk di sini, itu akan berakhir dengan kamu mati. Desir. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seberkas cahaya melesat ke dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Itu bergerak begitu cepat sehingga semua orang yang hadir benar-benar lengah. Etika bangga tidak bergerak sedikit pun, dan tidak mungkin untuk melihat dari mana tepatnya cahaya itu berasal. Dan meskipun tampaknya lemah, itu dipenuhi dengan niat membunuh, membuatnya jelas bahwa jika itu menembus lautan kesadaran seseorang, mereka akan mati. 5 Kasim semuanya tercengang. Meskipun Yang Qi dan etika bangga telah bertukar kata-kata kasar, tidak ada dari mereka yang menduga bahwa itu akan menghasilkan pertempuran. Selanjutnya, etika bangga tidak memberikan indikasi bahwa dia akan melancarkan serangan, dan juga tidak bergerak. Fakta itu saja sudah menakutkan. Tangan Yang Qi terbang ke dahinya, cahaya keemasan menyala saat jari-jarinya menempel pada apa yang tampak seperti benda hitam sepanjang 7 inci yang menyerupai kelabang. Begitu dia meraihnya, itu mulai berputar dan menggeliat, mengeluarkan suara klik dan rasa dingin yang menggigit. Kelabang surga, Kasim Blackheart berseru. Betapa kejamnya. Mereka adalah makhluk berbisa dari dunia dewa, dan bahkan dewa yang digigit olehnya akan mengalami rasa sakit yang hebat. Siapapun di bawah level dewa akan mati. Saya harus mengatakan bahwa saya terkesan, etika bangga. Kelabang surga dari dunia dewa kata Yang Qi. Pasti mengesankan. Itu mencapai targetnya segera setelah diluncurkan, dan saya hampir dipukul. Dia mengirim aliran energi sejati ke kelabang, menggulungnya dalam api. Sesaat kemudian, kelabang itu pergi.
Etika bangga terkekeh. Tenang, itu bahkan bukan kelabang surga yang sebenarnya. Itu hanya proyeksi. Saya sudah lama menguasai keterampilan proyeksi yang dibuat oleh Legiun Dewa, memungkinkan saya untuk menciptakan hal-hal yang nyata dan ilusi. Bagaimanapun, jika Anda takut hanya dengan proyeksi seperti itu, Anda bahkan lebih lemah dari yang saya bayangkan. Proyeksi ekspresi yang berubah lebih muram. Dia baru saja menggunakan rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic pada lipan itu, tetapi tidak merasakan petunjuk apapun bahwa itu adalah proyeksi. Jika itu benar, itu berarti kemampuan Proud Ethics dengan proyeksi ilusi benar-benar luar biasa. Namun, dia curiga bahwa itu sebenarnya bukan kemampuan, tetapi harta magis atau semacam jimat. Terlepas dari itu menunjukkan bahwa etika bangga mungkin tahu bahwa dia adalah kekuatan ganda, tetapi menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri dengan harapan tidak menyadari dirinya yang sebenarnya. Etika bangga jelas merupakan perencana berbahaya, dan satu-satunya cara bagi Yang Qi untuk berurusan dengannya sekarang adalah dengan menjaga dirinya yang sebenarnya di bagan Raja Dunia Segudang, hanya berurusan dengan situasi luar menggunakan kekuatan gandanya. Etika bangga, kata Jade Night Queen, kami di sini untuk melakukan pekerjaan. Tidak bisakah Anda menyelesaikan masalah pribadi Anda dengan Yang Qi di lain waktu? Mengapa kita tidak berkonsentrasi untuk membunuh Profound Valor terlebih dahulu? Bukankah kamu mengatakan dia akan segera meninggalkan sektenya untuk sebuah misi? Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika kita melakukannya, kita mungkin tidak akan pernah bisa membawanya keluar. Anda benar, kata etika bangga. Menyeringai pada Yang Qi seolah-olah dia sepenuhnya mengendalikan situasi, dia melanjutkan, kami akan membuang masalah dendam kami untuk saat ini. Tapi pada akhirnya saya akan mendapatkan kembali bagian-bagian dari Cruiser of Civilization itu. Mereka milikku. Baik, jawab Yang Qi sambil tersenyum. Jika itu cara Anda ingin memainkannya, saya juga tidak akan melakukan pukulan apapun. Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih banyak fragmen dari Cruiser of Civilization, dan pada akhirnya saya akan mendapatkan semuanya. Setiap fragmen datang dengan lebih banyak sistem, dan akan sangat bermanfaat, baik dalam hal kultivasi, pertempuran, pencerahan, atau pertumbuhan. Dia sudah memiliki bagian yang paling kuat dari kapal penjelajah, mesin dari satu dewa, tetapi tahu bahwa dia mungkin hanya memiliki sekitar 1/10 dari kapal penuh. Jika dia bisa mengumpulkan semuanya, itu akan membuatnya lebih mudah untuk memberikan pukulan fatal pada permaisuri Joyflower, dan istana Joyflower pada umumnya. Dan dia mungkin bisa menggunakannya untuk melakukan perjalanan langsung ke dunia masa depan. Tingkat kekuatan itu akan mirip dengan Myriad Worlds Monarch Chart. Tunggu saja sampai misi ini selesai, kata Proud Ethics, dan kita bisa bertarung dengan baik dan benar. Jika Anda menerima tantangan saya. Sebuah perkelahian. Yang Qi tertawa. Saya tidak tertarik. Saya lebih suka memikat orang ke dalam perangkap di mana mereka memiliki kelemahan utama. Bahkan, Anda akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan serangan diam-diam kapan saja. Anda adalah musuh saya, sama seperti ayahmu, bangga surga. Faktanya, saya jauh lebih tertarik untuk mengambil nyawa Proud Heaven daripada saya Profound Valor ini. Apa Empedu? Beberapa generalisimos menggeram. Magister Proud Heaven adalah pemimpin utama mereka, dan seperti dewa bagi para ahli dunia masa depan. Membuat Yang Qi secara terbuka menghinanya membuat mereka ingin berusaha keras untuk mencoba membunuhnya. Cukup, Jade Night Queen menyalak. Apakah kalian tertarik untuk bertengkar, atau bekerja sama Yang Qi? Anda tidak diizinkan untuk menyentuh etika bangga sebelum misi membunuh keberanian mendalam tercapai. Memahami. Dengan kata lain, aku bisa membunuhnya setelah kita selesai dengan Profound Valor. Baiklah. Ingat saja, Dewi Bunga, orang-orang dari dunia masa depan sangat ambisius, dan hanya masalah waktu sebelum mereka pindah ke istana Joyflower. Kita bisa khawatir tentang hal-hal seperti itu nanti, kata Jade Night Queen dengan dingin. Untuk saat ini, kita perlu bekerja sama dengan itikat baik. Baiklah, Tuan Muda Etika Bangga. Di mana tepatnya kita akan mengalahkan Profound Valor? Setelah misi ini selesai, kamu mati. Bangga Etika berpikir dengan senyum misterius di wajahnya. Yang Qi melihat ekspresinya, dan memutuskan untuk tetap waspada. Sementara itu, Etika Bangga mengeluarkan cermin yang memproyeksikan peta dunia abadi peringkat ke-100 tempat mereka berada. Di salah satu bagian dunia adalah labirin ruang waktu di mana ada sekte besar. Itu tampak seperti kastil yang dipenuhi dengan energi pembunuh dan energi Dao. Itu tidak lain adalah sekte Dao pembunuh mendalam, dan hukum magis yang terpancar darinya memenuhi seluruh dunia abadi peringkat ke-100 di sekitarnya. Ini adalah dunia yang sangat besar sehingga,
meskipun permaisuri Joy Flower mungkin bisa mengendalikannya, dia akan terpaksa membutuhkan waktu lama untuk melakukannya. Esensinya dapat menopang para ahli dengan indeks kekuatan 2 atau 3000, dan sudah pasti bahwa organisasi top dari tempat seperti ini akan sangat kaya. Itu seperti bagaimana, di dunia fana, sebuah kerajaan yang berkembang akan memiliki pasukan yang kuat, dan ikan dan biji-bijian yang berlimpah. Sesaat kemudian, kilatan cahaya muncul di proyeksi planet. Kemudian planet itu menghilang ke dalam cermin, dan Etika bangga memandang dengan ekspresi ganas. Ayo pergi, Profound Valor sedang terbuka, jadi yang perlu kita lakukan hanyalah mencegatnya. Hampir pada saat yang sama ketika dia berbicara, Generalisimos semuanya lenyap. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Yang Qi beriak, dan dia larut menjadi partikel yang tak terhitung banyaknya yang kemudian menghilang saat menjadi satu dengan alam semesta. Jade Night Queen dan Snow Lotus sama-sama terkejut, dan tidak tahu teknik apa yang baru saja digunakan. Namun, Kasim Blackheart berkata, Etika bangga bukanlah tipe orang yang harus bekerja dengan kita dalam jangka panjang. Jika kita bisa menggunakan Yang Qi untuk menghadapinya, Permaisuri akan sangat senang. Dia ingin kita menangkap Etika bangga dan menggunakannya untuk memikat surga bangga ke tempat terbuka, dan mudah-mudahan, menghancurkannya. Soalnya, ambisi terbesarnya bukanlah untuk menjadi dewa, tetapi untuk menangkap surga yang bangga dan memberikan penghinaan tertinggi padanya sebelum mengakhiri hidupnya. Jika kita dapat menangkap Etika bangga untuk membantunya mencapai tujuannya, dia akan menghadiahi kita dengan baik. Bagus, mari kita pergi. 5 Kasim dan 2 Dewi Bunga menggunakan teknik lompatan spasial mereka sendiri untuk menghilang. Sementara itu, di lokasi lain, sosok kabur melalui energi Paleo Chaos Primal. Energi itu mengambil banyak bentuk, dari dinding, prahara, hingga batu besar, tetapi orang ini dapat dengan mudah bergerak di dalamnya. Dia tidak lain adalah sekte dari sekte Dao pembunuh yang mendalam, keberanian yang mendalam. Dia tinggi dan kekar, dan tampaknya berusia 40-an. Dia memiliki janggut panjang dan ramping, alis melengkung, dan tampak sangat mirip seorang sarjana jenderal dari masa lalu kuno, jenis yang telah memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya dalam kampanye yang sukses. Dia berhenti pada titik tertentu dalam kekacauan utama, berdiri tegak dan lurus, dan berkata, tamu dari dunia masa depan, saya menyadari penyergapan yang Anda rencanakan. Aku tahu kamu ingin membunuhku, lalu menjarah dan mengambil alih dunia abadi ini. Profound Valor adalah penduduk asli Great Necropolis, seorang elit sejati yang telah mencapai dalam beberapa juta tahun apa yang kebanyakan orang tua perlu waktu miliaran tahun untuk melakukannya. Rupanya, dia memiliki indera yang luar biasa untuk mendeteksi bahaya, dan sudah tahu bahwa orang-orang mencoba mengelilinginya. Oh, Etika bangga tiba-tiba muncul di dalam kekacauan utama. Dia memiliki lebih sedikit Generalisimos yang hilang tampaknya menyalakan formasi mantra di suatu tempat di dekatnya. Tampak terkejut, Proud Ethics berkata, kamu memenuhi reputasimu sebagai sekte dan penduduk asli Necropolis besar. Indera Anda benar-benar mencengangkan. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Anda, jika saya merekrut Anda ke dalam kekuatan dunia masa depan, Anda akan menjadi Generalisimo. Tertarik bekerja untuk saya? Menurutmu aku ini orang seperti apa? Sektler Profound Valor menjawab. Apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli tentang dunia masa depan? Mengapa saya ingin menjadi yang disebut Generalisimo? Aku bahkan tidak peduli dengan magistermu, apalagi playboy manja sepertimu. Saya telah mendominasi semua orang di jalan saya selama 100 juta tahun terakhir, dan membunuh lebih banyak orang daripada yang dapat Anda bayangkan. Namun Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk memblokir jalan saya untuk merekrut saya. Jika Anda menolak melakukan sesuatu dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit, kata Proud Ethics. Dia menjentikkan jarinya dan Kasim Blackheart dan para Kasim lainnya menyebar untuk mengelilingi Profound Valor. Yang Qi juga muncul di atas, menyegel jalan di atas. Kesan pertamanya adalah Profound Valor sangat siap, dengan aura yang menjulang tinggi dan aura heroik di sekelilingnya. Tiba-tiba, penjelajah peradaban mulai berbicara kepada Yang Qi. Bip bip bip, bip bip bip, menganalisa, indeks kekuatan 2000, akan konvergensi di puncak level destabilisasi. Orang ini berbahaya, sangat kuat, pikir Yang Qi. Profound Valor ini pada dasarnya berada pada level yang sama dengan Battle Resister. Sekarang masuk akal mengapa Etika bangga mengumpulkan kelompok seperti itu untuk mengepungnya. Jelas perlu membayar harga yang mahal untuk berurusan dengan orang ini dan menuai rampasan dari dunia abadi peringkat ke-100. Lebih jauh, Yang Qi sekarang yakin bahwa pasti ada alasan lain Etika bangga ingin membunuhnya. Misalnya,
Mungkin dia tahu rahasia tentang dunia masa depan. Jadi, orang-orang dari Istana Joyflower juga ada di sini, kata Profound Valor. Ekspresinya berubah serius. Di mana permaisurimu setelah mengambil keilahian itu, dia mencapai peningkatan kultivasi dan melanjutkan untuk membantai banyak pahlawan dari rumah 100 pertempuran, sekte pedang ciper iblis, masyarakat Dao pemutus awan, dan para ahli dari berbagai sekte asli di Great Necropolis. Mungkinkah dia sekarang mengalihkan perhatiannya ke sekte Dao pembunuh yang mendalam? Itu benar sekali, kata Flower Goddess Jade Night Queen. Dia dan Snow Lotus masing-masing memegang bunga dengan puluhan ribu kelopak, yang masing-masing merupakan jimat ajaib yang merupakan dunia tersendiri. Jimat itu berisi dao yang saleh dan hukum magis, dan tampak seperti hal-hal yang diturunkan oleh Raja Dewa kuno. Faktanya, mereka tampaknya mengandung air mata para dewa, berdenyut dengan kesedihan yang tak terbatas sehingga mereka dapat membuat siapapun jatuh ke dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Itu adalah harta magis yang kuat yang dapat digunakan oleh Dewi Bunga untuk sementara menggandakan indeks kekuatan mereka. Yang Ki dapat merasakan bahwa harta karun itu menghubungkannya dengan bunga dewa tanpa gairah, dan mungkin bahkan air mata Raja Dewa. Jelas, itu bukan item dewa biasa, melainkan objek dengan tenggat waktu yang menakutkan. Kami akan memberimu satu pilihan di sini, Profound Valor, kata Snow Lotus. Bergabunglah dengan Istana Joyflower dan jadilah permaisuri atau Kasim. Atau mungkin seorang tahanan Jenderal Dewa. Bergabunglah dengan perjuangan kami untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada. Bodoh amat, aku akan melakukannya, Profound Valor meludah. Dunia masa depan, Istana Bunga Sukacita. Sepertinya aku ingat ada dendam yang cukup besar di antara kalian berdua. Saya mendengar bahwa permaisuri Joyflower pernah ditipu oleh Magister Proudhaven, akibatnya menderita kerugian yang menyedihkan. Tapi sekarang di sini Anda bekerja sama, aku benar-benar tidak mengerti. Menyerang, Kasim Sunflower berteriak, tampaknya berharap untuk menutup percakapan apapun yang mungkin mempermalukan Istana Joyflower. Menerjang ke depan, dia mengirim jarum bersinar terbang menuju Profound Valor. Jarum yin yang menyebalkan. Itu adalah jarum yang bisa menembus semua jenis energi Empyrean defensif, dan mengandung konvergensi energi yin yang sangat buruk dari dunia dewa. Namun Profound Valor bahkan tidak bergerak saat jarum mendekatinya. Melepaskan beberapa teknik yang tidak diketahui, ia menyebabkan energi di daerah itu menyapu menjadi angin Empyrean, yang langsung menghancurkan serangan Baleful Yin Needle. Namun, itu adalah saat yang sama ketika Etika bangga memilih untuk bergerak. Dia kabur ke dalam gerakan, baju zirah bermunculan untuk menutupi dirinya. Itu bukan mesya berbasis kekuatan, melainkan sesuatu yang kuno dan organik, yang mengalir keluar untuk menutupinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, bahkan menyembunyikan matanya. Pada saat yang sama, dia mulai berdenyut dengan sensasi kekacauan utama dan kekuatan dewa tanpa batas. Apa itu? Pikir Yang Qi. Dia merasakan bahwa baju besi itu dibuat dari sisa-sisa Megamamot kuno yang akhirnya mencapai tingkat Legiun Dewa, lalu binasa. Kulitnya telah tertinggal, dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka telah digunakan untuk membuatnya menjadi baju besi. Dan itu berfungsi untuk secara dramatis meningkatkan indeks kekuatan siapapun yang memakainya. Bip bip bip, bip bip bip, indeks kekuatan naik dengan cepat. 1500, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200. Disitulah akhirnya berhenti. Armor yang terbuat dari kulit God Mammoth, dibuat oleh Proudhaven dengan teknik dari aspek lain dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Harta apa yang lebih baik yang bisa saya harapkan itu akan memberi saya wawasan yang jauh lebih dalam tentang rahasia God Mammoth, dan membantu saya memahami kedalaman lebih lanjut dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Di antara God Folk, God Mammoth itu unik. Mereka sangat kuat, dan melampaui banyak jenis dewa lainnya. Dan nenek moyang terakhir dari God Mammoth, raja mereka, sangat kuat sehingga hanya penguasa yang berdaulat yang bisa menjadi saingannya. Persembunyian God Mammoth adalah barang impian bagi Yang Qi. Lagi pula, dia tidak menemukan relik atau artefak God Mammoth, bahkan di gudang harta karun Istana Joyflower. Tapi di sini ada etika bangga hanya dengan item seperti itu. Meskipun prioritas utama saat ini adalah Profound Valor, semua orang yang hadir secara teknis adalah musuh Yang Qi. Oleh karena itu, memperhatikan kepentingan terbaiknya sendiri adalah tindakan terbaik. BOOM. Kekuatan mengalir dari armor God Mammoth saat Proud Ethics melangkah maju dan mendorong telapak tangannya ke depan. Itu bukan tangan dari satu dewa, tapi itu juga menyebabkan cahaya suci yang suci bersinar. Saat menabrak Profound Valor, dia berhasil mempertahankan pijakannya, tetapi pakaiannya mengepak dengan keras.
Mata Profound Valor menyipit dan dia mengacungkan tinjunya, menyebabkan lautan energinya meledak. Energi Paleo Chaos di sekitarnya seketika menjadi ribuan kali lebih padat dari sebelumnya, sampai hampir cair, mengancam akan menenggelamkan semua orang yang hadir. Grand Primal Chaos Heaven Fortune Paleo Fist. Tinjunya menghantam telapak Proud Ethics, melawan momentumnya dan membiarkan Profound Valor terus berdiri di tempatnya. Pada saat yang sama, 5 Kasim dan 2 Dewi Bunga semuanya berteriak, 5 fase 2 polaritas. Menggabungkan, formasi mantra besar muncul yang menggabungkan 7 aura untuk memproyeksikan citra Raja Dewa. Dia memiliki bunga di bawah kakinya dan membawa bunga Dewa Gairah di tangannya, menyebabkan dia memancarkan sensasi kesedihan dan kesedihan. Raja Dewa ini adalah kombinasi dari indeks kekuatan 7 ahli top. Kelima Kasim semuanya memiliki indeks kekuatan lebih dari 1000. Dengan indeks mereka yang digabungkan dengan indeks 2 Dewi Bunga, secara teknis menghasilkan total lebih dari 6000. Tentu saja, kekuatannya tidak sebesar itu. Kekuatan gabungan dari 6000 ahli top akan cukup untuk menaklukkan semua dari banyak surga yang ada. Yang Qi bahkan belum pernah mendengar ada orang dengan indeks 5000. Bahkan permaisuri Joy Flower hanya sekitar level 3000. Yang benar adalah, berkat formasi mantra, kecakapan pertempuran 7 ahli dari Istana Joy Flower dapat membuat proyeksi lebih dari 2000. Raja Dewa yang tak bergairah, kata Profound Valor. Mengepalkan tinjunya, dia meluncurkan serangan langsung ke 7 ahli dan formasi mantra mereka. The Passionless God King menghela nafas panjang, lalu melambai-lambaikan Passionless God Flower untuk menghadapi tinju Profound Valor. Seketika, Profound Valor dikelilingi oleh energi sejati berupa kelopak bunga, menyegelnya di tempatnya berdiri. Grand Maala Flower Sealing Aegis, kata Raja Dewa yang tak bergairah, mengirimkan energi sejati yang mengalir keluar. Namun, Profound Valor, meskipun disegel dalam perlindungan yang sangat besar, tiba-tiba dipenuhi dengan energi sekuat gunung dan laut. Perlindungan bunga hancur dan aura seperti naga dewa tiba-tiba naik ke udara. Tanpa diduga, itu adalah serangan tinju yang ditujukan langsung ke Yang Qi. Apa yang dilakukannya, Yang Qi berpikir, tiba-tiba di bawah tekanan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, semua sekelilingnya menghilang, dan yang bisa dia lihat hanyalah tinju Dewa Iblis kuno, yang bergemuruh ke arahnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Bahkan dirinya yang sebenarnya di Myriad Worlds Monarch Chart terguncang ketika dia menyadari bahwa konvergensi kehendak Profound Valor tampaknya melampaui dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Jelas, dalam hal kemampuan psikis dan kecakapan bertarung, orang ini tidak hanya pada level 2000. Sejak kehendak Yang Qi sendiri telah membuat kemajuan yang spektakuler, dia tidak pernah berada dalam situasi seperti ini. Bahkan permaisuri Joy Flower tidak memiliki kemampuan psikis pada tingkat Profound Valor. Tidak mungkin dia hanya seorang pemimpin sekte acak. Dia pasti menyimpan rahasia yang sangat mengejutkan. Yang Qi menganalisis serangan tinju yang masuk, dan yakin bahwa, jika dipukul, kekuatannya berlipat ganda yang dengan susah payah dia bentuk ke tingkat kekuatannya saat ini akan terhapus dari keberadaannya. Dan itu belum semuanya. Teknik tinju berisi ekspresi misterius dari konvergensi kehendak yang akan mengikuti kehendak ganda kekuatan sampai ke Dewa Yang Qi yang baru lahir, menimbulkan cedera yang menyedihkan. Setelah konvergensi kehendak Yang Qi telah mencapai puncak tingkat destabilisasi, hanya musuh di tingkat mengerikan yang mungkin dapat melukainya atau kekuatannya berlipat ganda. Dan biasanya, jika kekuatan gandanya dihancurkan, kehendak di dalamnya hanya akan kembali ke keilahian utama Yang Qi yang baru lahir. Tapi untuk beberapa alasan, itu tidak terjadi di sini. Pada saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak punya waktu untuk memanfaatkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart untuk menarik kekuatannya kembali ke dalam. Dia juga tidak bisa membiarkan kekuatan ganda untuk membuka jalur ke Myriad Worlds Monarch Chart dari luar. Itu hanya akan mempermudah serangan tinju musuhnya untuk menemukan jalan menuju dirinya yang sebenarnya. Ini jelas merupakan serangan tinju paling menakutkan yang pernah dihadapi Yang Qi. Bagaimana bisa Profound Valor, yang memiliki indeks kekuatan hanya 2000, melepaskan serangan seperti ini? Membuat keputusan cepat, Yang Qi memiliki kekuatannya menembak ganda ke belakang dan secara bersamaan mendorong tangannya ke depan, melepaskan gerakan telapak tangan dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic, serangan yang menghantam dengan energi Vajra Maya Dev. Profound Valor hanya mendengus dingin dan melepaskan serangan tinju kedua. Serangan kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama, dan ketika angin tinju bergabung, mereka memancarkan kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras laut. WHIZZZ.
Kekuatan Vajramaya Deva, dan rahasia ensconcing semua dunia apa semuanya fundamental law magic ditaklukkan dan energi melonjak ke dalam kekuatan ganda yang Qi, disertai dengan wasiat yang mencari esensi dari wasiatnya. Jika itu berhasil, dan kekuatan gandanya dihancurkan, keilahian utamanya yang baru lahir pasti akan menderita luka parah. Orang ini luar biasa. Baiklah, waktunya untuk keluar semua. Sebuah lubang hitam muncul di dalam Yang Qi yang mulai menelan kekuatan dan kemauan musuh. Jadi seperti itukah kamu ingin memainkannya bagus? Berdebar-debar dengan kekuatan menakjubkan, Profound Valor meluncurkan serangan tinju lain, bahkan lebih mengesankan dan menghancurkan daripada gabungan dua sebelumnya, yang tampaknya dipenuhi dengan intisari alam semesta itu sendiri. Dari sudut pandang Yang Qi, tampaknya Profound Valor tiba-tiba membuka semua pori-porinya untuk menyerap kekuatan dan intisari dari langit dan bumi, dunia dewa, semua alam keberadaan, semua ruang waktu, dan bahkan masa lalu dan masa depan. Menggabungkan semuanya, dia menciptakan penggabungan kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Pada saat itu, Profound Valor menjadi seperti dewa tak terbatas dari semua ciptaan, kekuatan yang dapat menandingi pemimpin sekte dari organisasi tingkat atas manapun. Dari apa yang Qi tahu, bahkan Battle Resistor tidak akan cocok untuknya saat ini. Saat serangan tinju ketiga menghantam kekuatan ganda Yang Qi, itu terbang melalui lubang hitam menuju diri sejati Yang Qi, mengabaikan semua hukum magis ruang dan waktu, ekspresi kekuatan dan kemauan yang bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Namun, pada saat itulah sebuah suara terdengar dari dalam Yang Qi. Arogansi seperti itu bukan suara Yang Qi. Setelah mengkultivasi Vajramaya Deva dan sihir hukum dasar-dasar yang mencerahkan seluruh dunia, dia menjadi terhubung dengan kehendak sekolah Buddha yang perkasa dari dunia dewa. Kata-kata belaka yang diucapkan oleh kehendak sekolah itu bisa menggoyahkan diri dan keinginannya yang sebenarnya menjadi debu. Atau setidaknya itu akan terjadi, jika dia tidak dilindungi oleh segel Legiun Dewa. Di saat bahaya ini, Yang Qi sekali lagi memprovokasi suara itu. Namun, segalanya berbeda kali ini dia punya tempat untuk melampiaskan kehancuran. Dan targetnya tidak lain adalah Profound Valor. Bahkan ketika keinginan dan kekuatan Profound Valor mengalir melalui Yang Qi, itu menghantam serangan balik dari kata-kata arogansi seperti itu. Ledakan, suara retak terdengar di dalam Profound Valor dan pakaiannya tercabik-cabik, memperlihatkan tubuhnya yang kuat, yang tampak seperti patung batu kuno, megah dan menakjubkan. Pada saat yang sama, dia batuk seteguk darah. Kata-kata arogansi seperti itu, yang diucapkan mengirim semua energi dari tiga serangan tinju kembali ke sumbernya, dan sebagai hasilnya, Profound Valor hancur. Namun selain batuk darah, tidak ada banyak hal lain yang terjadi, sangat mengejutkan Yang Qi. Basis kultivasi macam apa yang sebenarnya dimiliki Profound Valor ini? Untuk satu hal, itu menegaskan bahwa, setidaknya, dia harus memiliki keinginan yang mengerikan. CCCRACK. Saat Profound Valor mengeluarkan lebih banyak darah dan terhuyung mundur, dia langsung menghadapi serangan dari Proud Ethics, 5 Kasim, dan 2 Dewi Bunga. Profound Valor batuk seteguk darah lagi, namun dia tampaknya masih memiliki cadangan kekuatan yang tak terbatas untuk digunakan. Dia melepaskan teriakan perang yang menggelegar, menyebabkan segalanya bergetar, dan merobek ruang di daerah itu. Meskipun telah dipukul dengan 2 pukulan yang luar biasa, dia masih bisa terbang ke udara dan melemparkan tangannya ke depan. Itu menyebabkan Yang Qi merasa seolah-olah jaring surgawi yang sangat besar bergemuruh ke arahnya. Bahkan jika dirinya yang sebenarnya membuka Myriad Worlds Monarch Chart dan mengirim kekuatan keluar, itu tidak akan bisa mendekati ini. Lebih dari sebelumnya, dia merasakan betapa ganasnya Profound Valor ini. Terlepas dari semua serangan kuat yang menghantamnya, dia hanya batuk darah, lalu menyerang, kembali ke kekuatan ganda Yang Qi. Faktanya, bahkan jika Yang Qi hadir sebagai dirinya yang sebenarnya, dan bekerja dengan kekuatan gandanya, dia harus menggunakan segel Legiun Dewa untuk melakukan serangan yang berhasil. Tidak diragukan lagi Profound Valor pasti bisa mengalahkan Permaisuri Joy Flower dalam sebuah pertarungan. Dalam sekejap mata, tangan Profound Valor telah mengunci kekuatan ganda Yang Qi. Dia bergerak dengan momentum yang luar biasa dan heroik sehingga Yang Qi tidak bisa tidak terkesan. Aku berencana untuk menjatuhkanmu satu persatu hari ini, kata Profound Valor, tetapi pada akhirnya, aku tertangkap basah oleh rencana orang ini. Aku mungkin kalah dalam pertarungan ini, tapi aku akan kembali. Dan itu akan menjadi hari kiamat bagi dunia masa depan dan istana Joy Flower. Gemuruh. Dengan itu, dia berbalik dan menjadi seberkas cahaya seperti naga yang menghilang ke udara tipis sebelum etika bangga bisa mengejarnya.
Butuh waktu lama bagi 5 Kasim dan 2 Dewi Bunga untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat ke Etika Bangga. Bagaimana bisa semuanya berjalan seperti ini? Bunga Matahari Kasim bertanya. Mengapa Profound Valor begitu kuat? Etika Bangga kata teratai salju. Kamu seharusnya memberitahu kami tentang ini sebelumnya. Jelas tidak mungkin kita bisa membunuhnya. Jika bukan karena Yang Qi membuat gerakan yang sempurna pada waktu yang tepat, memberikan pukulan yang kejam, kita semua akan mati sekarang. Semua orang yang hadir tampak seperti mereka masih merasa ketakutan, dan bahkan Etika Bangga membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa menghilangkan pandangan berkaca-kaca dari matanya. Jadi, sepertinya cerita itu benar. Profound Valor benar-benar salah satu pewaris dari Great Necropolis. Fakta bahwa dia mengatakan kebenaran secara terbuka pada awalnya sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Akhirnya, Jade Night Queen berkata, pewaris Necropolis besar. Etika Bangga menghela nafas. Ya, itu yang aku katakan. Para pewaris, ingat bagaimana Necropolis besar baru-baru ini mengeluarkan sejumlah dunia, mengubah wajah zaman Dao abadi. Pada saat yang sama, tanda segel aneh dikirim, dan mereka yang bisa mendapatkannya menjadi pewaris, diberkati dengan kekuatan besar dan kekuatan bertarung. Bahkan saya tidak yakin dengan detail apa yang dilakukan tanda segel. Saya berharap untuk mengalahkan Profound Valor dan merebut tanda segelnya, tetapi tidak tahu bahwa basis kultivasinya telah menjadi jauh lebih kuat. Kami benar-benar tidak cocok untuknya. Pewaris Necropolis hebat, kata Kasim Blackheart. Jadi mereka bisa mendapatkan warisan Great Necropolis. Jika demikian, penerus ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan luar biasa. Seberapa kuat mereka? Tepatnya kedua Dewi Bunga dan 5 Kasim semuanya gemetar memikirkan kekuatan besar dari Great Necropolis. Lagi pula, mereka semua telah tinggal di Great Necropolis selama jutaan demi jutaan tahun, dan mereka tahu apa artinya mewarisi kekuatannya. Apakah itu istana Joy Flower atau sekte lain, mereka kemungkinan akan selemah ayam atau guk-guk dibandingkan dengan orang seperti itu. Tidak perlu terlalu bersemangat, lanjut Etika Bangga. Para pewaris mendapatkan tanda segel, itu saja. Untuk benar-benar menguasai Great Necropolis adalah proses yang akan memakan waktu yang sangat lama. Masih ada banyak waktu untuk memperebutkan tanda segel. Bunuh Profound Valor, dan kamu bisa mengambil tandanya dan menjadi inheritor sendiri. Berkat segel Legiun Dewa yang dikendalikan oleh penguasa masa depan, mereka menyadari bahwa banyak orang memiliki tanda segel seperti itu. Jelas, akan ada pertempuran sengit di antara mereka. Sama seperti proses menghasilkan binatang beracun tingkat puncak, mereka akan bertarung satu sama lain sampai mati sampai hanya pewaris sejati yang tersisa. Dan dengan akses ke kekuatan Dewa Necropolis besar, kenaikan dewa akan menjadi jauh lebih mungkin. Dia tersenyum. Kamu melihat. Sementara itu, Profound Valor terbang melalui energi Paleo Chaos dengan Yang Qi, melakukan perjalanan ke beberapa lokasi yang tidak diketahui. Yang Qi tahu hanyalah bahwa energinya terus bertambah kuat, dan ruang waktu itu terdistorsi lebih dalam lagi. Akhirnya, mereka mencapai tempat di mana petir Primal Chaos turun terus-menerus, cukup kuat untuk membunuh bahkan Kaisar Agung. Yang Qi masih tidak terlalu khawatir. Dia hanya di sini sebagai kekuatan ganda, dan meskipun kehilangan ganda itu akan menjadi kerugian besar, itu tidak akan berakibat fatal. Dia sangat tertarik untuk melihat apa sebenarnya Profound Valor ini, dan ingin tahu bagaimana dia bisa cukup kuat untuk mengalahkan begitu banyak musuh sementara hanya memiliki indeks kekuatan 2000. Pada titik tertentu, Profound Valor berhenti, membentuk sangkar dari kekacauan awal, dan melemparkan kekuatan Yang Qi 2 kali lipat ke dalamnya. Sangkar itu begitu aman dan ketat sehingga Yang Qi segera menyadari bahwa bahkan tidak meledakkan kekuatan gandanya akan ada gunanya baginya. Pencerahan Profound Valor tentang kekuatan magis dan hukum alam terlalu maju. Setelah melemparkan Yang Qi ke dalam kandang, Profound Valor berubah menjadi batuk yang berakhir dengan muntah beberapa suap darah. Kemudian dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Beberapa saat kemudian, aliran energi vital putih mulai naik dari atas kepalanya dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Setelah bekerja dengan teknik yang kuat dan misterius selama beberapa waktu, Profound Valor terlihat jauh lebih baik. Dia memancarkan cahaya yang sehat, dan tampak sama kuatnya seperti sebelumnya. Saat dia bangkit, suara retak terdengar dari dalam dirinya. Dia sekarang benar-benar pulih. Yang Qi tercengang. Profound Valor jelas telah terluka sangat parah, namun dia telah pulih hampir dalam waktu singkat. Bahkan diri sejati Yang Qi tidak bisa dibandingkan dengan lawan seperti ini. Sepertinya dia perlu mendorong indeks kekuatannya sendiri ke level 2000 bahkan sebelum dia bisa mempertimbangkan untuk melawan seseorang yang sekuat ini. Yang Qi hanya sekitar 700,
yang berarti bahwa keberanian mendalam sekitar 3 kali lipat darinya. Pada titik ini, Profound Valor memandang Yang Qi yang tersangkut di kandangnya. Dengan janggut Profound Valor dan ekspresi garangnya, dia terlihat seperti seorang jenderal yang perkasa, siap untuk menjatuhkan hukuman mati pada musuh yang ditawan. Saya terkesan, katanya, kau adalah orang pertama yang pernah menyakitiku seperti ini. Jika bukan karena serangan konvergensimu, dan serangan pengkhianatan tercela dari orang-orang dari dunia masa depan dan Istana Joyflower, aku akan keluar dari pertarungan itu di atas. Tidak banyak orang yang ada yang bisa menyakitiku. Bicara, apa sifat dasar kultivasi Anda, apa sebenarnya yang akan menyerang konvergensi jika kamu tidak memberitahuku? Aku akan membuatmu berharap kamu bisa mati. Kau akan membuatku berharap aku bisa mati. Yang Qi tertawa. Dengan tenang menyapu debu dari bahunya, dia berkata, sepertinya kamu sudah tahu bahwa aku hanya kekuatan ganda, jadi ancaman kematian tidak terlalu berarti bagiku. Tidak ada harta ajaib atau pil obat milikmu yang bisa menghancurkan diriku yang sebenarnya. Dan jika kamu melakukan sesuatu untuk menggandakan kekuatanku, kamu akan menjadi musuh yang sangat besar. Profound Valor melihat kekuatan ganda dengan ekspresi yang tidak terbaca dan kemudian mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Kamu tidak bersama Istana Joyflower. Bagaimana kamu bisa tahu? Yang Qi menjawab. Profound Valor terus menatapnya untuk waktu yang lama dan hening. Kemudian dia berkata, kamu terlihat seperti permaisuri dari sana. Tetapi dengan basis kultivasi seperti itu, bagaimana mungkin Istana Joyflower bisa menahan Anda? Saya kira Anda menyusup ke mereka dengan tujuan rahasia Anda sendiri. Apakah saya benar tidak ada permusuhan nyata di antara kita, jadi mengapa kamu bergabung dengan penyergapan? Lucu kamu harus menanyakan itu, jawab Yang Qi. Kamu benar, saya menyusup ke Istana Joyflower dengan tujuan membunuh permaisuri Joyflower. Saya dulu memimpin Liga Pertahanan Dao, yang merupakan aliansi dari 100 triliun dunia abadi. Tapi Istana Joyflower mencurinya dariku. Itu adalah pukulan yang menyedihkan, dan satu-satunya cara aku bisa melampiaskan amarahku adalah dengan membunuhnya. Ah, benarkah? Profound Valor berkata, meskipun dia tampak skeptis. Permaisuri Joyflower bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia sangat terampil dan kuat, dan terlebih lagi, dia kejam dan tanpa ampun. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada. Saya khawatir bahkan Sekte Dao Pembunuh Mendalam saya tidak dapat melawannya, itulah sebabnya saya mencoba menjaga jarak. Meskipun begitu, dia masih mengirim orang untuk mencoba membunuhku. Yah, aku tidak bisa hanya duduk-duduk. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?